Halo, selamat siang, bolo-bolo pecinta Tosanaji dan pelestari budaya dimanapun panjenengan semua berada. Oke, balik maning bareng nyonge, oke. Ya, siang ini eh, saya merasa sangat berbahagia. Kenapa? Karena kebetulan di depan saya menemukan keris dengan warangka yang cukup unik. Warangkanya sendiri ini disebut dengan warangka perahu labuh. Ya, warangka ini populer di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebon dan Banten ya. Nah, untuk tangguhnya sendiri mari kita saksikan. Ya teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, tidak lupa saya mengingatkan sahabat semua untuk sebelumnya jangan lupa di like ya. Jangan lupa juga di subscribe dan di share jika dirasa video ini bermanfaat buat panjenengan semua ya teman-temanku yang tercinta. Oke, di depan saya ini ada pusaka yang tenan guys, bahagia aku, yang tergolong dalam dapur pusaka yang cukup langka, yang biasanya oleh para teman-teman dan sahabat pecinta Tosanaji disebut dengan dapur Pandowo Lare atau Pandawa Lare. Nah, untuk mengestimasi tangguh apa saja yang dianalisa. Yang pertama tentu saja kita lihat dari rancang bangun yang meliputi gaya luk, lalu masuk ke lebih dalam gaya sor-soran ya, yang meliputi gandik, gonjo, buntut gonjo, dan lenggah wilah. Nah, jika kita lihat secara visual, pusaka ini adalah pusaka dengan karakter yang prigel. Namun untuk looknya, di sini kita bisa lihat bersama menggunakan look yang luwes. Atau look seperti ini populer biasanya kita temukan di wilayah Jawa Barat. Nah, di wilayah Jawa Barat sendiri tentu saja tidak hanya ada Tangguh Cirebon, namun juga ada Tangguh Pajajaran, Segaluh, Banten, dan lainnya. Nah, kita masuk ke wuwungan gonjo. Nah, di sini kita sudah lihat buntut gonjonya yang ada di wuwungan sendiri ini sudah mapak ya teman-teman ya. Sudah mapak dan sirah cecaknya ini kita bisa lihat menggunakan gaya nyirah cecak. Nah, untuk keris ini berarti sudah masuk ke dalam era, jika kita tarik estimasi era, itu masuk dalam kategori era Mataraman. Namun ada yang unik. Kenapa? Jika kita lihat dari gaya penataan pamor atau tanceping pamor itu sesuai dengan langgam atau gaya yang sering ditemukan pada pusaka-pusaka yang memiliki langgam tanceping pamor bergaya tuban. Nah, lalu jika ditarik kesimpulan dari rancang bangun secara keseluruhan, lalu kita masuk dari sor-soran, dari kembang kacang atau sekar kacang, dari greneng, dan dari wuwungan gonjo, maka kesimpulan yang ditarik pusaka yang berada di depan saya dengan dapur Pandowo Cinarito ini kita tarik ke estimasi era. Jika kita pakai sistem penangguhan era tertua, itu kemungkinan berada di era Majapahit akhir. Nah, untuk era termudanya sendiri
jika kita perhatikan dengan detail, dengan seksama, ini kemungkinan eranya berada di era Mataram. Mataramnya sendiri kemungkinan bisa berada pada Mataram Senopaten atau Mataram Sultan Agung. Nah, ini yang unik. Lah, jika kita berbicara tentang Tangguh Mataram Sultan Agung, Senopaten, dan Mojopahit Akhir, lalu apakah keris ini lahir di wilayah itu? Belum tentu, karena penangguhan dasar era yang dipakai dalam keris mayoritasnya menggunakan tangguh era Mojopahit dan Mataram, maka ada subtangguh yang lebih spesifik, seperti keris ini kemungkinan dibabar di wilayah Cirebon atau dibabar di wilayah Pasundan. Kok bisa? Dari mana kesimpulannya? Karena kita lihat dari lenggah wilahnya yang condong lelehnya cukup lumayan, tidak terlalu ekstrim, dan juga penempatan gandek yang terkesan lebih nonong atau maju ke depan wilah. Lalu ketika kita menoleh pada gaya dan material pamor, kemungkinan pamor yang populer di era itu yang prototipenya banyak ditemukan di era Mataram Sultan Agung dengan gaya pamor yang seperti demikian, maka pusaka ini lebih spesifik lagi kita estimasikan dibabar di era Mataram atau di wilayah Pasundan, khususnya kemungkinan di Cirebon atau di wilayah Banten, yang eranya bertepatan dengan kepemimpinan Kanjeng Sesunan Agung Hanyokrokusumo atau lebih tuanya Mataram Senopaten. Nah, itu untuk penentuan tangguh versi saya, jadi analisa singkat saya. Namun kita memerlukan analisa yang lebih mendalam lagi ketika menangguh pusaka secara spesifik. Lalu kita masuk ke tanceping pamor. Nah, untuk pamor yang kita lihat di sini, nah ini kebetulan pusaka ini tergolong dalam Tuh Sirapuh. Apa sih Tuh Sirapuh itu? Satu, utuh. Lalu yang kedua, material besi. Lalu yang ketiga, gaya garap. Dan tentu saja keris ini adalah keris sepuh. Jadi Tuh Sirapuh ini sudah masuk ke dalam klasifikasi atau kategori pusaka yang Tuh Sirapuh. Satu, dari keutuhannya lebih dari 90%. Garapnya juga sangat bagus dan mumpuni. Kita lihat dari sekar kacang, ya, jalan, lambe gajah, lalu ada pejetan dan ada grenengnya yang sangat cukup klasik, ya. Ini greneng cukup klasik, saya sangat suka dengan greneng model seperti demikian, karena greneng seperti ini sangat banyak dijumpai pada pusaka-pusaka bertangguh Mojopahit Akhir, ya. Nah, dan untuk tanceping pamor ini kita bisa lihat semua. Untuk tanceping pamornya atau uletan yang dibentuk pada saton dan pamor yang menjadi gapitan pada aten atau baja atau seloroknya, ini cukup pandes ya teman-teman ya. Cukup pandes ya. Jadi kategorinya ini tancep pamornya bisa masuk dalam kategori tancep pamor pandes ya. Lalu yang menjadikan pusaka dari wilayah Jawa Barat ini sangat unik karena selain memiliki pola pattern atau pamor yang cukup rancak, tancep pamornya pun juga cukup pandes ya teman-teman ya. Nah, jika kita perhatikan bersama, di sini kita lihat di sebelah sini, ini ada jejak pamor yang berada di tepian wilah yang nanti kemungkinan akan menjadi pamor wengkon. Namun sekali lagi saya sampaikan ini adalah estimasi ya, pamor wengkon. Nah, yang di tengahnya kita lihat di sini ada pamor nunggak semi. Lalu di atasnya ada bulatan-bulatan kecil seperti pola udan mas yang tentunya disebut dengan pamor udan mas Tiban. Dan di sini ada pamor bulatan-bulatan kecil
yang terkurung dalam pamor bulatan besar, yang di sini seperti ada pamor Pulo Tirto, dan di sini ada bulatan lebih dari 5 dalam satu bulatan besar yang biasanya oleh senior perkerisan kita disebut dengan pamor Jung Isi Dunyo. Nah, yang lebih unik lagi teman-teman, di sebelah sini, nah kita bisa lihat bersama, ini ada pamor Pulo Tirto. Jadi kalau kita tarik atau kita baca secara keseluruhan, pamor yang di sisi ini disebut dengan pamor Wahyu Tumurun, karena di bawah sini ada Nunggak Semi dan di atasnya ada Pulo Tirto atau pamor Tirto Tumetes. Dan yang di balik sebelah sini ada pamor Wengkon, yang ada pamor Jung Isi Dunyo, tentu saja masih sama. Ini disebut Wahyu Tumurun. Namun karena ada wengkonnya, jadi cara membacanya adalah Wahyu Tumurun Winengku. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan dari balik sisi A dan sisi B, maka pusaka ini sudah layak disebut dengan pamor secara keseluruhan Wengkon Isen atau Wahyu Tumurun Winengku. Nah, untuk pembabaran makna filosofis dari pamor Pandowo Lare dan pamor Wahyu dapur Pandowo Lare dan pamor Wahyu Tumurun Winengku ini mungkin di next video atau di live lelang kita berikutnya akan saya wedar ya teman-teman ya. Nah, jadi keris yang kita lihat bersama di depan kita ini adalah klasifikasi keris yang sudah sangat layak disebut dengan keris TUS. Apa sih TUS itu? Tangguh. Tangguh tentu saja estimasi usianya dapat dipastikan, dapat dibaca atau dapat diestimasikan. Utuh. Nah, tingkat keutuhannya melebihi 75%. US, apa sih maksudnya US? Jadi TUS itu TUS, tangguh, utuh, sepuh. Yang pastinya pusaka ini masuk dalam kategori garis sepuh. Nah, apa yang kita kembali lagi dengan apa yang kita sebut tadi tuh sirapuh. Jadi utuh, wesi atau pembesian secara teknis penempatan tancepeng pamor dan saton itu cukup luar biasa. Jadi pulen, padat, pandas ya. Rap adalah garap atau gaya yang dibawakan, atau langgam itu jelas, langgam Jawa Baratan, langgam Cirebon atau langgam Pajajaran Pajajaran mungkin ya, Pajajaran akhir. Toh sirapuh, puhnya sendiri kembali ke sepuh. Jadi toh sirapuh itu kepanjangan dari kata wutuh, besi, garap, sepuh. Keutuhannya lebih dari 75%. Besinya juga antara pamor saton slorok tidak nerjang antara satu sama lain. Maksudnya pamor, saton, dan slorok ini adalah slorok bajanya tidak nerjang. Jadi cukup bagus, bahkan bisa dibilang sangat bagus. Rap garapnya sendiri juga tegas. Kesannya prigel, luwes ya, luwes namun prigel, menandakan pemiliknya dulu bahwa seseorang yang cukup handal, seorang yang cukup prigel atau cekatan. Nah itu adalah sepuh. Jadi pusaka ini adalah pusaka yang diwariskan oleh leluhur kita untuk kita bersama, untuk kita jaga, dan untuk kita lestarikan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan di-share jika dirasa video ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Rahayu, Rahayu, Dirgahayu, Merdeka. Dadah.